Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah waspadalah, orang ini berbahaya untukmu. Wow, berbahaya bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau ada yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aries. Aries, Aries, Aries. Orang-orang yang patut kamu waspadai karena akan membuatmu menjadi orang yang stres mungkin. Karena orang ini tidak layak untuk kamu atau tidak layak bersamamu. Oke, di kartu pertama di sini ada Ten of Pentacle, orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia ini tidak pantas untukmu. Kenapa? Karena ya setiap tikungan ada, kamu akan tersakiti terus dengan apa yang dia lakukan, perbuatannya, tindakannya di hari esok, ya. Kalau kita bicara triparty, itu penyakit. Kamu memaafkannya lagi, oke, tidak jadi masalah. Kita harus memang memaafkan. Tetapi ingat, suatu saat nanti dia akan kambuh. Berarti kamu harus bisa mengerti akan dirinya, mengerti akan sakitnya. Kalau kamu masih bisa mengerti, oke, nggak jadi masalah. Tetapi kalau memang kamu tidak tahan, ya kamu harus cari perlindungan untuk dirimu. Ini saya bicara secara mental. Bukan berarti saya bicara kamu harus berpisah dengan orang-orang ini atau menebarkan kebencian ataupun apapun. No. Saya cuma bilang di sini ini jalan hidupmu. Saya hanya mengarahkan dari sisi psikologis, dari sisi mental. Dimana kalau kita tersakiti terus kan hidup kita yang terancam, hidup kita yang teraniaya. Walaupun tidak secara langsung, walaupun tidak terlihat. Jadi kalau kamu sekarang merasa bahwa hidupku kok Kak Ica nggak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Perbaikilah. Ya. Entah kamu menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kamu kecewa pada orang lain atau bahkan kecewa pada diri sendiri. Nah ini, hatimu yang dilihat. Jadi kamu lihat orang-orang yang tidak menyayangimu. Langsung kamu merasa, kenapa ya saya kurang disayangi? Kenapa ya saya merasa begini? Kenapa ya saya begitu? No. Itu bukan tempatmu kalau dengan orang-orang yang tidak menyayangimu, tidak menginginkanmu, tidak mencintaimu. Bukan tempatmu di situ. Ingat, jangan meminta atau mengemis cinta. Mengemis kasih sayang. Karena hak orang itu mencintai dan dicintai. Kalau mereka tidak mencintaimu, ya sudah. Kita tidak bisa mengemis. Kenapa? Kita nggak bisa memaksa orang untuk mencintai kita. Ya. Dia akan tersiksa karena dia nggak mencintaimu tapi memaksa. Sama seperti kamu kan. Saya nggak cinta dia tapi kok dia paksa saya ya. Saya kan tersiksa juga. Kamu pun tersiksa. Seolah-olah dia nggak menginginkanmu. Padahal memang nggak bisa, nggak nyaman. Jadi kalau dengan orang-orang yang tidak setia dan tidak mencintaimu, bukan tempatmu di situ. Jauhlah. Atau memberikan perlindungan untuk dirimu, ibaratkan jaga jarak. Itu semua pilihanmu. Ya. Oke, berikutnya ada Seven of Wands. Tuh, orang yang melukaimu secara sengaja maupun tidak sengaja, dari perkataan ataupun tindakan. Ya. Ataupun ya, kalau mau dibilang ada beberapa yang menuduh-nuduh kamu, membongkar aib-aibmu, menzolimimu, menuduh ini, menuduh itu. Ini orang nggak baik untukmu. Dimana kalau seandainya dia memang benar-benar sayang padamu, betul-betul respect padamu, dia akan menjaga dirimu, menjaga aib-aibmu, menjaga kehormatanmu. Ya, jangan kamu bilang
dia baik Kak Ica, tapi mungkin karena saya yang jahat. No, kalau orang baik sama kamu, ya pasti dia akan mengarahkan. Kalaupun kamu jahat, dia pasti akan mengarahkan, bukan langsung membongkar aib-aibmu atau membalas. Jadi kalau kamu merasa bahwa Kak Ica, saya nih kemarin disolimi sama orang, terus saya balas. Oh berarti kamu sama saja jahatnya sama dia. Ya. Tapi kalau Kak Ica tapi saya diam. Kalau dia menjahatiku baru saya diam, ya itu berarti kamu orang tulus. Kamu bisa mengontrol emosimu. Kenapa? Karena kamu beda dengan dia. Kamu tidak sama dengan dia. Jadi di sini kamu harus bisa tahu ya. Jangan sampai kamu terluka karena orang-orang yang mau bersaing tidak sehat juga di sini. Ada kompetitor tidak sehat di sini. Entah sahabat, entah pasangan. Tidak mau kamu lebih. Tidak bisa mensupport. Ya. Kamu selalu salah di matanya. Kadang-kadang dia menghakimimu, baik dari tindakan atau ucapan. Ucapan sangat pedis, tindakan mungkin kelihatan ya, tapi ucapan, mungkin dia bilang kamu bahasa-bahasa yang kurang bagus, bahkan makian. Itu berarti dia tidak sopan padamu, dia merendahkanmu, kasihan jiwamu, seolah-olah kamu tidak dihargai, tidak diinginkan, tidak dicintai. Padahal kamu tuh orang yang berharga, orang yang sangat bisa mendapatkan lebih di orang lain. Tapi seolah-olah dia menginjak martabatmu. Maaf, di sini saya disclaimer ya, saya bukan menebar kebencian ya, no. Saya cuma bilang posisimu nih sekarang harus di sini loh. Tapi kalau ada yang bilang Kak Ica bicara doang. Ya saya bicara karena memang saya cuma coaching. Yang mengalami kan kalian. Saya kan bisa memberikan pengarahan. Masa saya yang harus melakukan lagi untuk hidupmu? Oh, nggak bisa. Saya di sini ada hanya memberikan arahan, pencerahan. Jadi kalau banyak bicara ya wajar, karena saya cuma orientasinya memberikan wejangan kepada kalian dari semesta lewat kartu tarot. Bukan berarti saya yang harus menentukan hidupmu, saya yang harus berjuang untuk dirimu. Ada beberapa Kak Ica bicaranya bicara aja. Memang saya di sini rananya untuk bicara doang. Yang harus kamu lakukan itu adalah kamu mendengarkan dan kamu terapkan dalam hidupmu. Maaf, hujan ya. Ada bahasanya jadi saya lucu ya. Ada yang bilang gini, Kak Ica bicara doang gitu. Terus apa harus saya buktikan? Saya buktikan untuk diriku sendiri dong. Kamu ya buktikan pada dirimu gitu. Saya di sini hanya kasih pencerahan secara jiwa, secara mentalmu. Kamu pun datang ke channel saya tidak suruh, saya nggak ajak, saya nggak panggil-panggil. Kamu yang mau, berarti ada semesta atau intuisimu menuntun untuk mendengarkan ini, dimana kamu harus dengar. Karena saya nggak kenal kamu, saya cuman ada panggilan jiwa lewat dari semesta untuk ya menyebarkan kebaikan, menyebarkan dibilang kasih lewat wejangan dari kartu tarot. Ya, jadi jangan ada bahas. Jadi saya sudah berpikir, oh ini orang ini ada hujan ya, ribut, maaf kalau berisik ya. Jadi saya lihat orang ini asal ngerocos ya. Jadi kita itu kalau bicara, komen itu pakai logika gitu ya. Jangan asal ngerocos. Kita sudah tahu itu karakter kamu kayak gimana ya. Pola pikir kamu tuh kayak gimana. Nah ini sama. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang-orang yang pola pikirnya tidak sevibrasi dengan dirimu, kenapa kamu harus mau pusing gitu. Kita sudah mengajak dia untuk kebaikan, mengajar dia untuk kebaikan. Ya, tapi kalau mereka tidak mau ya sudah gitu. Ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak pantas untukmu dan pola pikirnya tidak sevibrasi, ngapain kamu dekat-dekat? Ya. Makanya kadang-kadang macam contoh, mereka komen ke saya begitu, ya sudah biarkan aja. Ya. Saya nggak terlalu mengurus ya, cuman mungkin panggilan hati saya itu yang harus bisa bicara di sini supaya kamu mungkin tambah wawasan, biar apa? Lisanmu itu bisa menyakiti dirimu dan orang lain loh. Kalau kamu menyakiti saya ya nggak jadi masalah, saya kan orangnya nggak terlalu pusing ya, saya nggak kenal kamu juga. Tapi ini terjadi kalau dengan orang yang kita sayang, itu sakitnya luar biasa. Ya, karena kalau kamu dekat-dekat orang ini, kamu akan terkena virus atau tertular. Contoh, ya kamu dengan pimpinanmu, ya. Kamu ribut, marah, ya ditekan, kamu bodoh, goblok, ini bahasa-bahasa kasar ya, maaf ya. Tetapi itu yang terjadi.
ada penekanan dalam pekerjaan, kamu diam, pendam, pulang ke rumah kamu ribut dengan pasanganmu loh, kamu unek-unek kamu di luar sana itu kamu bawa dalam rumah, dan akhirnya pasanganmu kena. Habis itu pasanganmu emosi, kok saya dibegitukan ya, mungkin cuma kesalahan kecil kok dia langsung ngegas, dia balik lagi marah anakmu. Jadi ibaratkan rantai gitu, emosinya tertular, kasihan orang-orang itu yang dia tidak tahu apa-apa. Makanya kontrol emosimu, ya, kontrol emosi, jangan dekat-dekat dengan orang toksik, ya. Kalau Kaica tapi di pekerjaan, saya kan butuh duit, saya harus kerja, berarti itu profesional, kamu harus berpikir, oh ternyata harus saya perbaiki, jadi bukan emosi. Di sini kan kamu emosi, kamu pendam, jangan dipendam-pendam, ya. Di sini Ace of Sword, orang keras kepala, dikasih tahu nggak mau dengar, kebaikan kita malah dikatakan keburukan, ya. Jadi orang yang tidak sefrekuensi itu nggak usah dekat-dekat, makan hati. Sudah salah mempertahankan kesalahannya, bahkan membenarkan kesalahannya, nggak usah bikin capek diri, orang urus aja. Terkadang kamu bilang, Kak saya mau dia baik, saya ingat ya, yang bisa membuat dia berubah atau bisa membuat dia baik itu adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Gak usah capek-capek, izinkan semesta yang menegurnya dengan cara semesta. Kamu punya tugas itu memperbaiki diri. Karena mungkin dia juga ada ilfil dengan kamu sampai dia berbuat begini, mungkin di masa lalu. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Jadi kalau dengan orang-orang yang keras kepala, membenarkan kesalahannya, sudah, diam aja, biarin aja. Karena hukum yang paling berat itu adalah mendiamkan. Dia akan merasa sendiri kalau kita diamkan, ya, dengan kesalahannya. Tapi jangan malah kamu yang sudah salah malah mendiamkan dia. Mengucapkan maaf. Hati-hati kalau kamu mendiam, kamu sudah salah baru mendiamkan orang, ya. Di sini ada Knight of Sword, orang yang tidak mau memperjuangkanmu, orang yang hanya mau diperjuangkan, orang yang hanya mau mengorbankan dirimu, bahkan orang yang hanya mau dilayani, orang yang hanya mau dipuji, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang mental pengemis, mau menerima doang, nggak mau memberi. Hati-hati, ya. Kamu akan dijadikan babu seumur hidup, ataupun mereka akan menjadikan kebiasaan jeleknya untuk ditularkan kepada keturunan. Ini contoh kalau suamimu, dimana dia harus menafkahimu, tapi karena kamu nggak mau pusing dan kamu merasa mampu, akhirnya dia jadi pemalas, ditularkan ke anakmu nanti. Suatu saat anak laki-lakimu juga ikut kayak bapaknya pemalas. Ini contoh, ya. Atau pasanganmu, kapan kita nikah? Belum ada uang, belum ada ini, padahal sebenarnya dia nggak mau ada ikatan, ya, karena dia masih mau bebas, masih mau, ya, belum ada tanggung jawab. Ini hati-hati memberikan kesempatan kepada orang yang salah. Terkadang kita bilang ini bijaksana, ini baik dibandingkan ribut, tetapi kalau sudah kita membenarkan kesalahan, wah repot nanti, ya. Tetap dia harus, kalau seandainya dia pasanganmu, ya tetap, seandainya kamu wanita super Wonder Woman sekalipun, tetap dia punya tupoksi bahwa dia menafkahimu, dia sebagai tulang punggungmu. Walaupun mungkin kamu mampu, tapi tetap dia harus bekerja, dia harus memberikan cerminan sebagai seorang pimpinan kepala rumah tangga. Kalau di pekerjaan, ya dia juga harus bisa mengayomimu, memberikan contoh, bukan hanya marah, ngoceh, mencari-cari kesalahan bawahan, tapi harus dia membimbing. Nah ini, kalau kamu merasa bahwa hidup saya kok begini ya Kaica, ya berarti ada kesalahan, karena kamu mungkin tidak tegas pada dirimu, akhirnya kamu dipandang enteng orang, gitu ya. Aduh, hujannya deras ya, maaf ya. Semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya. Saya sudah berteriak soalnya nih, tapi hujannya lebih deras, lebih keras gitu. Ya, Ace of Cups. Di sini ada penantian. Kamu menanti dirinya, nggak kunjung datang. Ngapain menanti orang yang toksik? Sedangkan kamu tidak melihat dari orang-orang di sekeliling kamu yang mencintaimu. Orientasikan dirimu pada cinta, di mana di sekelilingmu ada orang-orang yang butuh kasih sayang dari dirimu. Terkadang kamu tuh melihat bahwa saya harus bahagia dari orang sana, padahal dia nggak lihat kamu tuh. Bahagiakanlah dirimu dengan orang di sekelilingmu yang menginginkanmu, yang mencintaimu apa adanya, ya, bukan malah berorientasi dengan orang yang nggak peka terhadapmu, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang toksik, hati-hati
dengan orang-orang yang tidak menginginkanmu, tidak memperjuangkanmu, tidak menghargaimu. Ya, itu bukan tempatmu di situ. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, bukan kamu mencari kebahagiaan dari luar diri. Ya. Berikutnya di sini ada Ten of Wands. Ini sama ya, tulang punggung jadi tulang rusuk. Kamu yang harus jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Nih ada orang yang tidak bertanggung jawab karena kemalasan. Sama yang tadi saya sudah bilang ya di Knight of Swords. Diulang lagi, berarti ini mungkin ada kamu punya pasangan yang malas. Alasan toksik, kerjanya ini toksik, orang-orangnya toksik, padahal sebenarnya malas. Ya, atau yang tadi membenarkan kesalahan, dimana karena kamu nggak mau ribut, ya udah saya mampu kok, ya sudah kamu urus rumah, saya yang kerja. Padahal cewek yang harus urus rumah, jadi terbolak-balik nih dunia. Ya, dimana kamu yang harus, perempuan yang harus jaga anak, laki-lakinya yang jaga anak. Syukur-syukur dia jaga anak. Kalau enggak gimana? Ya bagusnya kalau dia jaga anak, dia bikin konten kreator gitu kan, masih bisa berpenghasilannya, tetap harus bekerja, bukan malas. Ini ada beberapa yang malas, bahkan tukang judi, tukang minum, ya, serasa bujang. Nah ini ya, hati-hati dengan orang itu. Tapi ini saya disclaimer lagi yang tadi saya bilang ya, saya bukan suruh kamu cerai ya, no, itu pilihanmu. Saya cuma bilang kalau hatimu tidak nyaman, tidak baik, berarti tempatmu bukan di situ. Ya, karena ada tekanan batin di sini saya rasa. Orang-orang yang kalau untuk berjuang untuk pasangan, bahkan mungkin ada yang pasangan pelit. Ya, tidak transparansi tentang keuangan dia. Banyak nipu, nggak jujur. Ya, akhirnya tekanan batin. Di sini ada Page of Swords, ya. Orang-orang yang kalau mau dibilang nih pesaing ya, kompetitor tidak sehat, menjual nama baikmu. Ya, bukan melindungimu tetapi malah menghancurkanmu dari segi nama baik, ataupun bahkan ya kompetitor tidak sehat. Kalau kamu di bidang dagang ya, dia cerita-cerita, wah ini dia pakai dia dagang nih dengan cara curang, ataupun produknya jelek, pokoknya menjelek-jelekan produkmu. Kalau pasangan ya membongkar aibmu, dimana dia harus melindungi tapi membongkar ya, dan akhirnya kamu merasa tidak berharga, tidak bernilai ya. Dan berikutnya terakhir Death, dimana ya ini lebih ke diri sendiri. Nah, jadi kamu terkoneksi dengan orang toksik kan, akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Ini yang tadi saya bilang tertular ya, seperti yang tadi di sini di Seven of Wands. Ya, hati-hati, ini terulang lagi 2 kali, dimana lebih ke diri sendiri. Jangan sampai kamu merasa tidak diinginkan, merasa tidak berharga, merasa tidak dicintai karena pikiranmu. Jangan sampai pikiranmu yang membuat jiwamu mati. Ya, karena tekanan atau bahasa-bahasa yang mereka lontarkan kepadamu, ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kamu. Ya, jangan berpikir negatif terhadap diri sendiri. Kalau memang benar, minta maaf, ubah dirimu. Ingat, manusia itu selalu pasti mempunyai kesalahan, tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi ingat, kamu harus bisa introspeksi diri. Jangan pernah melakukan hal yang sama lagi atau kebodohan yang terulang lagi di hari esok. Dan kalaupun seandainya kamu terzolimi, ya maafkan mereka. Ingat, jangan sampai ada luka batin dalam diri. Sekarang kamu berpikir, kalau seandainya hidup kamu tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang terganjal dalam hatimu. Perbaiki itu, ya. Dan lebih memaafkan. Jangan sampai kamu pendam-pendam, akhirnya ya itu, dari pikiranmu, dari hatimu, akhirnya hidupmu hancur. Orang lain itu cuma di luar saja, tetapi sebenarnya yang bisa membuatmu berhasil itu adalah dirimu. Bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Bisa membuatmu dicintai adalah dirimu. Pokoknya semua itu dari diri kita. Jadi apa? Mainkan pikiran kita supaya hidup kita jadi lebih berharga, hidup kita jadi lebih wow, hidup kita jadi lebih mempunyai berkat untuk diri kita dan orang lain. Bukan malah dari pikiran kita akhirnya merasa kecil, kerdil, terus tidak dihargai dan macam-macam, ya. Jadi fokuslah pada dirimu. Cintai dirimu, sayangi dirimu, dan maafkan dirimu dan orang lain. Terutama maafkan juga masa lalumu, ya. Luka batin ataupun apapun, ya. Ingat, semua punya masa lalu yang kelam, tetapi orang yang bijak akan bisa melewati itu dan bisa memberikan pemaafan untuk dirinya dan orang lain. Lebih ikhlas untuk menjalani kehidupan dan tetap merasa bersyukur akan apa yang terjadi di masa lalu. Karena itu pembelajaran buat dirinya. Jangan pernah takut akan cobaan hidup, karena cobaan hidup itu adalah yang membuat kita dewasa di hari esok.
yang membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita bisa menjadi berkat buat diri kita dan orang lain ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Jadi jauhi orang-orang yang seperti tadi saya bilang ya, terutama diri sendiri. Ini yang paling utama, diri sendiri. Jangan sampai kamu yang terkoneksi dengan orang toksik, akhirnya virus itu masuk dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dan akhirnya kamulah yang sendiri menyakiti diri kamu sendiri ya. Oke, jadi seperti gitu. Itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak ya. Saya ke inisial dulu, kamu terkoneksi dengan huruf N. Ada huruf G, ada huruf H, X, O, J, E, D, V, P, M, Z, K, L, T, R, F, H, W, dan S. Oke, jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan N, G, H, X, O, J, E, D, V, P, M, Z, K, L, T, R, F, H, W, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energi dari zodiak, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Pisces, ada Sagittarius, Gemini, Capricorn, Libra, Scorpio, Taurus, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan Pisces, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Libra, Scorpio, Taurus, dan Aquarius. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi ataupun pesan semesta, saya mau ambil 3 kartu untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk hidupmu? Kita lihat untuk pesan semesta di sini ada Ten of Swords, wow, ada Eight of Wands, dan ada wow, Eight of Swords. Wah, lebih peka ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu lebih peka terhadap dirimu, jangan lebih peka terhadap orang lain. Jangan, kapasitasmu bukan membahagiakan orang lain. Kapasitasmu adalah memberikan perlindungan untuk dirimu dulu. Bahagiakan dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Terkadang kamu tuh melihat dari sisi orang lain, bagaimana caranya supaya saya nama baik saya up, saya dikatakan baik, saya dikatakan hebat, akhirnya menyakiti dirimu. Ya, seolah-olah dirimu terlihat baik-baik saja padahal tidak. Ya, dari sisi mentalmu, bukan lihat dari sisi orang lain, bukanlah lihat dari pengakuan orang lain. Kelihatan baik-baik saja, kelihatan bahagia, kelihatan padahal semua palsu. Ya, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu. Carilah orang-orang yang sesuai dengan vibrasimu, carilah orang-orang yang menginginkanmu, carilah orang-orang yang memang menghargaimu. Ya, di situ tempatmu. Kalau kamu mendapatkan orang yang tukang bully, tukang sinis, tukang cemburu, membuatmu terluka secara mental ataupun dari tindakan atau ucapannya, itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu yang mana kamu benar-benar dihargai, diinginkan, dan diperjuangkan. Ya, jangan kamu merasa bahwa tidak ada yang menyayangimu. Ingat, kamu orientasinya terlalu jauh dengan orang-orang yang tidak menginginkanmu. Sayangi orang-orang di sekelilingmu yang ada padamu saat ini, yang bersamamu saat ini. Dan paling utama, sayangi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan bahagiakan dirimu. Aries ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.